Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdal kalau nggak ganjil ya. Maaf ya. Satu lagi. Iya, diulang lagi ya, biar ganjil, karena Allah itu suka dengan yang ganjil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, yang terhormat Ibu pengawas kita ya di Setu. Kalau nggak diawasi kita nggak maju-maju ya Bu. Betul nggak? Betul ya. Yang sebentar lagi purna bakti ya, Masya Allah, ya mudah-mudahan semua amalnya Allah hitung sebagai amal kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu Siti Arifah ya? Siapa? Bu Ipah Hanifah, Masya Allah. Yang terhormat Ketua PC Setu ya. Nah, PC apa Bu? Namanya Igra ya? Igra Setu. Ibu siapa tadi? Jahroni. Yang terhormat Sohibul Bait ya. Ibu Lastri, sohib saya juga ya, Masya Allah. Yang terhormat ibu-ibu kepala sekolah dan guru-guru ya, Rodatul Anfal ya, RA itu, Anfal ya, Masya Allah ya, mukanya muka ustazah semua memang ya, Masya Allah. Karena sebagai mujahidah ya, pejuang untuk melatih anak-anak kita menjadi lebih baik, begitu kan ibu-ibu? Masya Allah, makanya saya lihat ya Allah ini muka-muka ustazah semua Bu Lastri ya, saya jadi malu ini ya. Ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya boleh memperkenalkan diri ibu-ibu dulu? Boleh ya, nama saya Heni Susanti, tinggalnya di Mustika Grande. Ya Alhamdulillah, saya juga pernah di BKPRMI selama 3 tahun. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling ini ya, kalau kita sudah pernah seperti ibu-ibu semua, mudah-mudahan kita bisa nyambung ya, nggak jaka sembung naik ojek ya. Masya Allah ya. Dulu saya waktu tugas di pedalaman Sumatera itu, boleh ya cerita dikit ya, 3 tahun saya udah pernah cerita nih sama Ibu PC tadi ya, 3 tahun saya di sana, ternyata tidak satu pun yang kenal huruf hijaiyah. Sedih saya ya, satu anak-anak pun yang ngaji. Kan setiap malam mereka ngaji Bu. Terus saya bilang ngajinya seperti apa? Seperti ini katanya. Coba ngaji. Dia baca tuh Alif Lam Mim, Al-Baqarah 1 halaman hafal Bu. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif yang mana? Nggak tahu. Ba yang mana? Nggak tahu. Miris nggak Bu? Masya Allah. Itu 3 jam dari Palembang. Palembang itu ibu kota Sumatera Selatan. Itu 3 jam dari situ. Satu pun tidak kenal huruf. Saya bukan kapasitasnya sebagai pengajar pada saat itu. Di situ saya kapasitasnya sebagai bidan di desa. Masya Allah ya. Nah dari situ setelah selesai saya jadi bertugas bidan, saya kuliah lagi Bu. Saya pengen ibu-ibu, anak-anak semua memahami Islam secara kafah, Masya Allah. Saya kuliah lagi di Mahat Al-Hikmah. Ya, jadi ada orang-orang waktu di tempat tinggal saya, kok bisa-bisanya sih Bu Bidan ngisi taklim? Ya, kalau orang yang kenal saya sebagai bidan, jadi aneh kalau saya sering di majelis taklim. Awalnya karena seperti itu Bu, mirisnya saya dengan saudara-saudara kita yang tidak memahami huruf hijaiyah, memahami agama secara kafah. Nah ini Masya Allah saya ketemu dengan orang-orang hebat ya, ibu-ibu guru sebagai mujahidah ya, sebagai pejuang untuk memintarkan ya, mencerdaskan anak-anak bangsa melalui agama. Tadi saya bilang apa bedanya RA, TPQ sama BKPRMI. Saya ikut pelatihan BKPRMI Bu untuk jadi guru BKPRMI waktu itu. Gimana cara ngajar, ininya seperti apa biar anak-anak nggak bosen gitu.
Ya. Dan mereka datang 80 anak-anak Bu yang daftar, yang ikut ngaji. Kalau bahasa dulu kan ngaji ya. Gak sanggup saya sendiri. Saya panggil orang-orang yang lulusan pesantren, mereka pun pada diam. Sedih ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Dan saya gajinya Bu, nggak ada juga, mereka kan nggak dipungut biaya ya. Gajinya dari mana? Dari teman-teman saya yang di puskesmas, setiap habis gajian, saya tagihin duitnya. Infak, keluarin infaknya untuk kemenangan Islam, Masya Allah. Ini Masya Allah, ini pejuang semua ya Bu. Pejuang. Ya, jangan kendor perjuangan untuk mencerdaskan ya, memberi ilmu agama ya. Kalau RA banyak kan ke ilmu agamanya ya katanya ya. Nah, beda Bu dengan tampang-tampang dengan guru TK biasa. Masya Allah gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik ibu-ibu semua. Dan ini salah satu Allah bisa mengajak kita ke surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, hari ini halal bihalal ya. Igra ya. Igra, saya Igra Fetu ya. Masya Allah ya. Saya atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mudah-mudahan amal kita selama bulan Ramadan Allah terima sebagai amal kebaikan. Ya, dan dihitung sebagai pemberat pahala kita nanti untuk menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Masya Allah ya. Halal bihalal artinya apa sih Bu? Bu. Halal ya. Halal itu emang berasal dari kata Arab ya, yang artinya boleh, meridoi. Ya sudah halal, silakan diambil. Kalau ibu-ibu pernah ke umroh ya, halal kata gitu ya. Berarti boleh diambil. Nah, kalau halal dari bahasa kita ini mohon diridhoi kesalahan saya, mohon dimaafkan kesalahan saya. Jadi halal bihalal itu saling maaf memaafkan biar Allah hapus semua dosa-dosa kita ya. Dari awal sampai akhir kita mulai lagi yang baru. Makanya ada Idul Fitri. Idul Fitri itu apa Bu? Kembali ke fitrahnya. Kalau fitrahnya kita itu kan suci ya, nggak ada dosa. Ya, yang bikin dosa ini kita tiap hari ada aja yang bikin dosa ya Bu ya. Betul nggak Bu? Kesel sama anak kita, kesel sama suami gitu ya kan? Kesel sama di sekolah capek gitu, Masya Allah ya. Tapi Masya Allah ya, kalau guru itu makanya guru itu adalah apa dia bilang, pahlawan tanpa tanda jasa, Masya Allah. Jadi pahalanya mengalir terus ibu-ibu ya. Ibu-ibu mengajarkan huruf A, dia mengalir terus pada saat dia tilawah ya. Jadi makanya di akhirat nanti ada orang yang bingung, kok poin saya banyak ya, padahal saya biasa saja ibadahnya. Ternyata poin itu Bu, amal jariyah, amal yang mengalir terus. Ya, Masya Allah. Makanya niatkan ibu-ibu untuk mengajar, memberikan ilmu, membagikan ilmu kepada anak-anak orang ya kan. Kalau kadang kita berpikir ngapain sih kita ngajarin anak orang gitu. Kadang ada yang seperti itu berpikirnya. Padahal bukan hanya membagi ilmu, bukan hanya mengajarkan anak orang, tapi ada yang lebih baik lagi. Itu apa? In ahsantum li anfusikum, in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk diri dia. Wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat buruk, keburukan itu untuk diri dia. Masya Allah. Bu, jadi pada saat ibu mengajar, niatkan untuk kebaikan diri ibu. Niatkan bahwa ilmunya bermanfaat. Niatkan bahwa kita terasah kembali. Ya kan? Kita mengajar itu kita mengasah loh Bu. Walaupun ada kebaikan buat orang lain. Masya Allah. Ya. Nah, 30 hari ya kalau di Indonesia ya Bu, puasanya ya Bu. Benar nggak? Ibu ada yang 28 puasanya?
Ada yang 29? Nggak ada. Ada tapi di belahan Indonesia mana itu ya. Tapi kalau di Arab Saudi itu 29 hari ya ibu-ibu. Nah kebetulan juga saya itu juga tour leadernya Venture Travel Bu. Jadi alhamdulillah tiap bulan bolak-balik bawa jamaah umroh gitu ya, untuk berumroh gitu. Alhamdulillah ya. Nah jadi kemarin di kenapa Ibu? Oh iya boleh. Yuk kita sama-sama seru ya kali ya Bu ya. Kalau sama-sama seru kali Bu. Wah rombongan IGRA, Masya Allah, Allahumma amin ya Allah ya. Bisa menabung, bisa berangkat dulu, bisa ya jadi promo saya ya Bu. Ya itu iklan ya Bu, iklan. Ya Masya Allah. Jadi maksud saya cerita begini karena ya saya tahu ya 29 hari di kemarin tuh suami saya 30 yang bawa 33 hari Bu. Jadi di sini udah ini besok udah Idul Fitri. Waduh, kita belum ya gitu. Kita 30 hari karena memang beda hilalnya Bu. Kemiringan hilalnya berbeda. Kalau di sana 29 udah kelihatan hilal, kita belum. Kadang ada orang yang di Arab Saudi kan udah Lebaran, kita juga ikutan gitu, nggak bisa. Ya, kadang ada yang begitu ya. Masya Allah ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, apa sih hikmah ya dari kita berpuasa selama 30 hari. Apa hikmahnya buat kita nih, terutama orang-orang ya, pejuang ini gitu loh. Ibu-ibu itu pejuang loh, Masya Allah. Ya kan? Pejuang gitu, untuk syiar Islam gitu. Apa sih hikmahnya bagi kita? Yang pertama itu melatih kedisiplinan waktu. Betul nggak Bu? Bu, sahur, imsak harus selesai jam segini gitu kan? Boleh nggak kalau seandainya kita, tak dulu dah, belum. Masih lapar, masih haus. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Harus disiplin. Waktunya sahur, imsak, ada. Waktunya buka, ada. Betul nggak Bu? Nggak bisa kita maunya kita sendiri. Ya, harus disiplin waktu ya. Nah, itu sebenarnya mengajarkan kita juga untuk disiplin dalam segala hal. Kalau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga juga nggak Bu? Atau ibu sebagai guru aja? Enggak lah Bu, saya nggak ibu rumah tangga, enggak ya. Masya Allah Bu, kalau perempuan ini multi talent, betul nggak Bu? Apa aja dikerjain. Ya sebagai ibu rumah tangga iya, sebagai apa lagi bendahara iya, ya enggak? Ratu iya, apalagi Bu? Bagian keuangan iya, ya kan? Masya Allah. Nah, curhat ya Bu, curcol ya. Masya Allah. Kalau kita tidak disiplin waktu, bisa nggak selesai semua Bu Ibu? Enggak. Oh jam segini saya harus ngajar. Berarti masakan harus selesai sebelum jam segini. Betul nggak Bu? Benar. Masya Allah ya. Makanya ibu-ibu itu 3 tingkat di atas ayah itu wajar. Rasulullah bilang seperti itu ya. Dagang juga ya. Masya Allah. Ya. Jadi seperti itu. Makanya Rasulullah bilang ibu-ibu itu 3 tingkat di atas ayah. Itu kerjaannya banyak banget Bu. Apalagi tadi ya di era modern ini. Kita bisa sambil nerika, sambil masak, sambil nyuci. Benar nggak Bu? Masak rendang dikecilin dulu, kita ambil nerika. Sekali-sekali diaduk. Betul nggak? Cucian lirik, jalan nggak cucian? Jalan. Udah biarin. Masya Allah ya. Dan benar ya. Benar, pintu surga dimanapun kita mau masuk boleh. Ya, pada saat kita ikhlas menjalankan sebagai, nah itu. Ya benar ya Bu ya. Jangan ngomel, gue capek banget ini. Jadi ada Bu, ada di tetangga saya, nggak ada di ibu-ibu sini mah ya. Jadi, ya tetangga saya capek banget nih katanya. Semua saya kerjain, saya kerja juga di luar, ngurus anak juga, tukang ojek juga katanya. Ngojekin anaknya dia. Gitu, Masya Allah ya. Semua itu harus ikhlas ya. Yang tadi bahasan kita melatih kedisiplinan waktu ya. Jadi kalau jadi guru biasanya muridnya datang duluan ya. Benar nggak Bu? Kadang belum waktunya operan ya. Guru saya sekali habis boy misalnya. Oh, Masya Allah. Ya.
Iya, Masya Allah. Masya Allah. Untuk siap-siapin ruangan ya. Makanya gaji 1,5. Oh, Lalu terima tanggal 5 udah koma. bisa aja sih Ibu, Masya Allah. Ya, itu harus disyukuri ya kan? Masya Allah. Yang kedua ya, apa sih hikmahnya di Ramadan 30 hari bagi kita ya? Memberikan keseimbangan kehidupan. Benar nggak Bu? 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 Ramadan sering sakit atau jarang sakit Bu? Ramadan itu penyakit mah nggak kambuh. Betul nggak? Kecuali mah yang lain, mah, gitu, lain lagi tuh, ya kan? Ya, ternyata kita makan sahur, buka itu teratur makannya. Terus selama puasa kita kagak boleh julid mau orang, benar nggak? Kagak boleh ngomongin orang, gitu kan? Akhirnya, mohon maaf, ana so imun katanya, ya. Tuh, pada maghrib aja kita ngerumpi katanya. Sama Bu, nggak boleh juga sebenarnya, ya kan? Masya Allah. Ya jadi gitu, memberikan keseimbangan di kehidupan kita, Masya Allah. Ya, kalau orang-orang kafir bilangnya apa Bu? Kok bisa-bisanya sih puasa 30 hari gitu ya? Emang nggak dehidrasi itu puasa katanya? Masya Allah. Ibu dehidrasi nggak Bu? Malah nambah sehat, nambah langsingan, betul nggak Bu? Tambah berat. Wah. Gitu, Masya Allah ya. Jadi memberikan keseimbangan hidup sebenarnya ya. Kita juga jarang mau julid kalau udah lemes ya. Ya nggak Bu? Kalau mau julitin sama orang kan harus segar dulu ya kan? Masya Allah. Tapi saya yakin ya, ibu-ibu adalah seorang pejuang yang nggak mungkin mempunyai hati ya dan pikiran yang buruk. Betul nggak Bu? Bagaimana dia seorang mujahidah yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, dianya sendiri nggak baik, betul nggak? Jadi kaburul maktan indallah nanti. Kalau kita yang ngajarin kebaikan kepada anak-anak RA, kitanya melakukan suatu keburukan. Nah, kaburul maktan indallah. Khawatir begitu ya Bu, apa Bu? Allah paling nggak suka orang hanya ngomong doang ya. Bu, lanjut apa lanjut ini? Lanjut ya. Iya. Yang ketiga, mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial. Ya, di Ramadan kita sering bagi-bagi takjil. Nah, itu silaturahmi dengan tetangga. Ya, berbagi-bagi zakat. Zakat itu adalah meningkatkan kepedulian kita kepada sesama, ya. Makanya Allah wajibkan untuk kita berzakat. Ya, kalau bisa selain zakat fitrah, ibu-ibu juga mengeluarkan zakat mal. Ya, Bu? Bu. Nah, ada range-nya. Berapa sih zakat mal yang harus dikeluarkan? Berapa, Bu? 2,5%. Tapi ada limitnya, Bu. Jadi kalau sudah seharga beras ya 620 kilo gajinya baru dikeluarkan zakatnya. Kalau enggak wajib. Ya. Jadi kurang lebih di sekarang tuh di gaji 6 juta atau 7 juta baru dikeluarkan. Iya, pendapatan dagang juga Bu dihitung. Iya ya. Pendapatan dagangnya lebih besar ya Bu ya, Masya Allah. Baik, dilanjut ya. Yang keempat, memahami tujuan ibadah puasa kita. Apa sih tujuan ibadah puasa kita yang Allah inginkan dari kita? Ya, disebutkan di surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku, selain untuk taat kepadaku. Masya Allah. Ya, Allah meminta kita puasa Ramadan di 1 bulan dari 12 bulan tersebut. Itu adalah untuk apa, Bu? Untuk kita bisa merasakan bagaimana orang-orang saudara kita yang susah nggak makan, kekurangan. Ya, apalagi di Palestina sekarang ya, Bu.
Masya Allah ya. Kurangan kurus-kurus mereka karena nggak ada bahan makanan. Itu bisa kita rasakan. Oh begini ya modelnya lapar, nggak enak banget, lemes, perutnya sakit. Betul nggak Bu? Nah, pada saat kita bisa merasakan itu, pada saat kita ada lebih, kita mau memberikan kepada saudara kita berupa zakat, infak, sodakoh gitu ya. Nah, pada saat kita memahami tujuan puasa, kita ridho Bu, menerima apa yang Allah perintahkan buat kita. Nggak ngeluh, kan suka ada yang ngeluh ya, kenapa sih disuruh puasa, kan nggak enak gitu. Itu anak-anak ya. Ya anak-anak di ini libur atau enggak Bu, kalau puasa kemarin? Enggak ya. Nah, kadang kan ada yang ngeluh seperti itu anak-anak. Kenapa sih? Kan aku jadi lemes gitu katanya ya kan? Aku jadi sakit perut nih katanya, enggak boleh makan gitu ya. Ya di sekolah nggak boleh makan, dia terus sampai rumah dia makan. Ya itu anak saya begitu. Kan nggak boleh bawa bekal katanya, kan sekarang lagi puasa gitu. Sampai rumah langsung dia nyari makan gitu anak-anak ya. Tapi latihan gitu ya. Jadi kita harus pahami bagaimana tujuan puasa kita itu untuk apa gitu ya. Kemudian setiap kegiatan mulia merupakan ibadah, Masya Allah Bu. Bu. Semua yang kita kerjakan di dunia ini itu menjadi ibadah buat kita. Kita sebagai ibu rumah tangga itu adalah suatu ibadah, ya kan? Kita sebagai guru apalagi itu adalah ibadah. Jadi ada orang bilang begini, enak banget ya katanya. Ada orang yang suka nggak bersyukur ya. Jadi lihat pekerjaan orang itu bilangnya enak banget. Mulia banget pekerjaannya, jadi ibadah. Padahal semua apa yang kita kerjakan kalau ikhlas itu ibadah. Nyapu ibadah nggak Bu? Nyuci ya kalau ngomel-ngomel nggak jadi ibadah Bu. Capek banget gue cucian banyak gitu ya, cuci piring nggak banyak banget kagak ada yang nyuciin gitu. Itu saya Bu, kalau pulang-pulang cucian banyak. Tadi sebelum berangkat saya juga masukin cucian Bu, nggak tahu ceritanya sekarang bagaimana itu cucian saya. Saya bilang saya masukin cucian, tolong ditengok-tengok kata saya dengan suami ya. Nengok doang kan kata dia, coba. Masya Allah ya. Jadi semua apa yang kita kerjakan itu bisa jadi ibadah. Enak banget nggak Bu jadi manusia Bu? Enak. Tapi manusia itu tempat keluh kesah ya, ngeluh mulu, berkesah terus gitu, Masya Allah ya. Yang berikutnya meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan perbuatan. Di bulan puasa kita hati-hati nggak Bu? Jangan sampai nih ibadah kita cuma dapat haus dan lapar. Gak mau saya mau dapat pahala. Nah, misalnya ya. Kita hati-hati, ada yang ngomongin dikit, jeng, tahu gak tadi si ibu itu, Net, saya puasa, mohon maaf izin dulu ya. Nah, harus hati-hati. Pada saat kita 30 hari itu latihan kehati-hatian, berikutnya bisa nggak Bu? Bisa. Nih ntar anak-anak udah pada pulang, tadi dulu pada ngerumpi, semua ngerujak, gitu nggak Bu? Pada ngerujak, ngerumpi, apa aja yang dirumpiin? Itu rupiahnya ya sekarang. Masya Allah ya. Nah itu, jadi apalagi kita sebagai seorang guru harus hati-hati. Jangan sampai dilihat murid itu kelakuan gurunya, dicontoh kelakuan gurunya itu yang nggak benar. Sekarang banyak disorot ya Bu. Ya, yang di online, di TikTok itu guru gimana sih? Ngajakin joget-joget begitu. Nah. Tapi saya juga TikTokan Bu, boleh ya di follow TikTok saya. Nanti ibu-ibu lihat seperti apa ya. TikToknya Ventur_Heni Susanti. Silakan di follow ya. Tuh promo lagi saya ya. Karena di situ lah dakwah saya juga Bu, gitu. Insya Allah ya. Berikutnya melatih diri menjadi lebih tabah dan sabar. Benar nggak Bu? Oh kita puasa kan harus sabar. Oh kita puasa kan harus tabah. Mau diapain orang aja bodo amat lah, gue lemes. Betul nggak Bu?
Masya Allah. Ya semalam ada yang datang juga ke saya, bilangnya, Bu, saya bisa sabar, ya bisa tabah kalau orang-orang iniin saya, menghantam saya. Tapi kenapa dengan suami saya marah-marah, Bu? Nah, itu ujiannya. Betul nggak, Bu? Itu ujiannya. Jadi ujian kita kalau nggak di sini, ya, nggak di sini. Jadi semua, Bu, kita harus sabar, tabah itu dimanapun tempat kita berada, kapanpun, dimanapun. Betul nggak, Bu? Sama siapapun tadi. Satu lagi. Jadi nggak ada pilihan. Ya udah, sama lo gue bisa sabar ya, sama dia enggak. Ada yang begitu lagi. Ya kan? Nauzubillah ya. Nah, jadi apapun yang kita dapatkan hikmah-hikmah di bulan Ramadan, ya, itu kita lakukan, apalagi ibadahnya, target tilawahnya misalnya. Target ibadahnya seperti apa? Atau target kita waktu kita 10 hari terakhir apa, Bu? Itikafnya. Nah, itu dilihat. Tapi kalau di sana, Bu, Masya Allah nggak bisa itikaf kita, Bu. Oh, di Masjidil Haram. Ibu-ibu ada yang udah pernah Ramadan di umroh? Ya, mudah-mudahan ibu semua bisa berangkat umroh dan haji secepatnya. Amin ya robbal alamin. Kemarin saya umroh di bulan Ramadan itu, Bu, niatnya mau itikaf seharian di masjid. Ternyata, Bu, kagak kuat. Kenapa? Masjid di dalam, kamar mandinya di luar jauh. Kita jalan dari dalam keluar itu bisa 1,5 jam sampai 1 jam bolak-balik, dan belum ada jalanan yang ditutup. Kita nggak bisa balik lagi di situ. Saya nahan semuanya, Bu. Udah sampai maghrib udah nggak kuat. Dari pagi tuh hari Jumat, kita harus sudah ngetem di masjid itu jam 9, jam 8 tuh harus sudah ngetem, Bu. Kalau nggak bisa masuk. Masya Allah. Kan perempuan boleh sholat Jumat di sana, ya. Sampai sore maghrib udah kagak kuat, kita pulang. Udah nahan pipis, udah nahan apa, Masya Allah. Tapi kalau umroh di bulan Ramadan, itu sama dengan umroh bersama Rasulullah. Masya Allah. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa datang untuk berhaji dan berumroh ke Tanah Suci, ya. Minimal 1 kali seumur hidup. Ya, karena itu rukun Islam yang ke-5, ya, Masya Allah. Nah, mungkin itu ya Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik lagi ke depannya, karena ada latihan selama 30 hari tadi. Ya, kita bisa semangat lagi untuk mendidik, karena kita pahami itu amal jariyah. Masya Allah, ya. Mohon maaf lahir batin. Wa qulil haqqu min rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustazi, hikmah-hikmah puasa di bulan Ramadan. Yang insya Allah tausiahnya dapat memotivasi kita untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memasuki acara yang ketujuh, yaitu halal bihalal dan musyawahah yang insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Jauhari SAG. Ya, betul. Oke. Kita tutup dulu acara ini dengan doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Rahmah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ada jatah. Syukur. Saya kasih pantun dulu sebelum Sini doa. lagi biar kelihatan. Oh iya, Ada filmnya. oh, ada filmnya. Ikan bawal dimakan Ipin. Ini bulan Syawal, tolong saya dimaafin. Ya, insya Allah ya. Allah kuasakan atas kita semua menjadi insan yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam, ya Allah kasih dia tiket ke surga. Daun salam dipetik di rumah Mpok Saroh. Yang jawab salam insya Allah bisa pada umroh. Gede banget sih aminnya ya. Ya Allah. Daun salam, daun paya, jadi daun salam baik. Yang jawab salam guru RA biar jadi orang kaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam lagi satu doang. Daun salam metiknya di rumah Aji Atang. Yang jawab salam ya Allah pada bisa bayar utang. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Karena MC jurus saya doa, ya kita doa sama-sama ya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di hari Jumat, penghulunya hari. Mudah-mudahan hajat kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sedih pulang dari Al-Fatih digembirakan hatinya. Ada yang lagi sedih emangnya? Ya ada. Baik. Yang lagi sakit biar pada sehat. Sehat hatinya. Hati ini ojo podo reget nggih. Ngerti? Apa? Boga hati entong goreng. Punya hati jangan kotor, ya. Tahu saja tadi 30 hari kita udah menjalankan ibadah puasa. Kita pertahankan ibadah puasa itu lewat amalia di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Agim, jagalah hati, jagalah hati cahaya ilahi. Sayang kalau 30 hari ya kita jadi orang yang gampang senewen. Ya, 30 hari gampang julid tuh kata ustazah tuh tadi ya. Jangan jadi orang yang julid, tahu julid? Ya. Ada pantunnya nih masalah julid nih ya. Apa tadi ya? Nggak usah kelamaan deh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit hati ya Bu. Karena bagaimana orientasi siapa diri kita semuanya dari hati. Usaha apapun yang menjadikan lancarnya usaha kita adalah hati kita. Jadi kalau hari ini kita lihat Al-Fatih begitu semarak, begitu syiar, begitu megah, begitu padahal sederhana bangunannya, tapi memiliki kualitas pendidikan guru dan anak-anak yang baik. Itu bagaimana kita belajar dan selalu belajar. Jangan dijulitin, dia nyari garam kemana ya? Jangan. Ya Bu, kadang-kadang ada yang julid kayak gitu kan buat kita orang, insya Allah kita mah enggak. Baik, mari sama-sama kita mengawali dengan membaca Quran suratul Fatihah. Yang mana Fatihah ini kita khususkan untuk baginda Rasulullah SAW, untuk orang tua kita, untuk sekolah kita, buat diri kita nih Bu, ya mudah-mudahan dikasih kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah selamatkan lisan kita, pikiran kita, hati kita, terutama innamal a'malu binniyat, niatnya kita. Niatnya ingsun. Kita datang dari rumah sebagai guru ngapain? Niatnya ngapain? Kan banyak yang datang cuma sekedar datang doang, tapi bukan kita Bu. Bukan kita orang sono dikit, marian dikit. Ya Bu, kita datang sudah punya project. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan bermanfaat hidup kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca Fatihah buat diri kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita lewat majlis ilmu yang ada di Igrah PCC itu. Amin. Ya Allah muliakan hidup kita, Allah hormati kematian kita. Karena bagaimana juga pasti kita udah yakin bahwa ibu duluan yang pulang, alhamdulillah saya belakangan. Ya pokoknya mana baik terserah Allah dah. Ya, wainya dikocok sama ibu yang keluar, saya datang, wainya saya, abang ibu kagak datang ya. Tapi itulah urusan Allah ya Bu ya. Makanya saya minta sama Allah, hidup mulia, mati kita terhormat. Jangan gila pujian ya Bu. Apalagi maaf nih kalau ada wali santri yang rada sinis, kita jangan dikasih Bu. Ini penyakit penyakit guru nih. Gue mau geresep pemanya si Anu.
Emang apa koret? Tahu koret? Ya Bu, jangan. Bagaimana juga anak diri kita adalah jalan kita menuju tangga surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nih Bu dari yang mana, dari pala yang mana nih yang akan mengangkat kita ke surganya Allah. Ikhlas karena Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita doakan pengawas kita Ibu Haja Ipa Hanifah yang tadi kita dengar bahwa beliau masa dinas beliau tinggal menunggu waktu hari 2 bulan. Kita tahu betul betapa selama beliau menjadi pengawas kita, Masya Allah, beliau tidak punya sifat pilih kasih. Ya Bu ya, beliau sangat mengayomi. Beliau sangat menjunjung yang namanya integritas pekerjaan yang luar biasa. Makanya Masya Allah, makanya benar kata Rasulullah bahwa manusia itu mati meninggalkan nama. Mudah-mudahan nama yang kita tinggalkan nanti adalah nama yang baik. Ya Bu ya, amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan beliau, semoga Allah panjangkan umur beliau. Sehatkan beliau, berkahi rezeki beliau. Amalia kebaikan ilmu yang beliau berikan kepada kita, insya Allah dapat kita manfaatkan untuk jalan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan pengganti beliau nanti tipe caranya seperti beliau yang mengayomi, yang nggak pilih kasih, yang sangat paham, apalagi dengan Umi Rahmah, yang selalu telah dengan berkas dan berkas. Siapa yang belum kirim? Ar-Rahmah. Ya Bu ya, Masya Allah. Saya mah jujur aja Bu, saja maaf ya. Emang begini sih adanya. Ya, untung saya punya ketua PC memaklumi. Ya, kalau telat dia lagi. Baik, sama-sama kita baca Fatihah. Seluruhnya buat kita semua. Al-Fatih, guru-guru, para kepala sekolah, Ustazah Zahroni, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, jodohnya yang baik. Ya, rezeki yang terbaik. Ya, yang belum punya anak biar punya anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang belum punya laki ada? Yang belum punya suami, insya Allah dikasih suami. Yang udah punya suami jangan amin. Ya. Yang udah punya suami amin. Ya, yang belum, saya ngomong yang belum punya suami, mudah-mudahan punya suami yang soleh. Masih banyak yang gadis. Ini didoain yang kaya, yang sayang. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Ntar nikahnya di rumah joglo saya tuh lewat saya. Urusannya gampang, promosi. Ya, udah bukan modelnya sekarang kawin di rumah atau di gedung, di rumah joglo sama saya kan. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah pulang dari majelis ini Allah udah gugurkan dosa-dosa kita. Al-Fatihah ta'ala yartahu alaina qutu wal arifin wa yufakirna bidin wa rasulna kama inna siwalikin summa ila arwahil ulama ila amilin wal awliya salihin wa walidai hadirin ajma'in anna Allah yaqulu min ajami sa'ala jami fi dini wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita beristighfar Ibu, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sadar bahwa kita banyak punya kurang, kita banyak hilaf, kita banyak dosa, bahkan mungkin dengan terang-terangan dosa itu kita lakukan. Allah punya sifat Ghafurur Rahim, Allah punya sifat Maha Pengampun dan Pengasih dan Penyayang. Karenanya Allah insya Allah akan menerima taubat-taubat kita semua. Taubatlah sebelum ajal menjemput kita, mengharapkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah atas kita semua, Allah angkat derajat kita semua, Allah muliakan anak keturunan kita semua. Terutama Allah tutup aib-aib kita semua. Pastinya kita tahu sama tahu kita banyak memiliki kekurangan, kita banyak hilaf kita lalai dalam jalankan amanah dan perintahnya Allah. Ya Allah, dengan kumpulnya kami bersama dengan guru-guru yang terhormat ini, ya Allah, mudah-mudahan dosa orang tua kami Kau ampuni, dosa diri kami Kau ampuni, dosa suami kami Kau ampuni, dosa anak-anak kami Kau ampuni, ya Allah. Dan berikan ya Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Astagfirullahaladzim. 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 Kulit amin atim wa atubu ilaihi jamil ma'asuratin taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min khataya, astaghfirullahal azim li walidayya, astaghfirullahal azim li walidayya, astaghfirullahal azim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i. Ya Allah, hari ini Kau kumpulkan kami di majlis yang mulia ini ya Allah, di RA Al-Fatih ya Allah. Ya Allah, ampuni, ampuni ya Allah, ampuni segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan dengan cara tersembunyi maupun yang terang-terangan ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah bila orang tua kami pernah meneteskan air mata karena kelakuan kami. Ampuni kami ya Allah bila orang tua kami pernah kami berkata kasar kepadanya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah bila kami belum sempat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, saat ini kedua orang tua kami telah kembali kepadamu. Rasanya rindu kami ingin berjumpa dengannya ya Allah. Di bulan Syawal yang mulia ini ya Allah, lewat majlis yang mulia ini ya Allah, hadirkan pahala untuk ibu kami ya Allah, untuk ayah kami ya Allah. Hadirkan pahala ini mengalir ke alam kuburannya ya Allah. Rindunya kami kepada ibu kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah bila kami pernah menjadi anak durhaka kepadanya ya Allah. Ampuni kami ya Allah bila kami pernah membantah kata-kata orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah bila kami pernah mengeluh dari segala kesusahan-kesusahan hidupnya ya Allah. Ya Rabb, jadikan amalia ini menjadi kehormatan bagi ibu dan ayah kami ya Allah. Tempatkanlah beliau dalam tempat yang mulia ya Allah. Rindunya kami dengan senyum mereka, rindunya kami dengan suara mereka, rindunya kami dengan nasihat mereka. Ya Rabb, Engkau yang Maha Tahu, sampaikan salam kerinduan ini kepadanya ya Allah. Jadikan majlis ini tempat kami berjumpa dengan ibu bapak kami yang telah Kau tempatkan dalam tempat yang mulia ya Allah. Ya Rabbana, bagi orang tua kami yang masih hidup, izinkan kami meminta lewat jamaah yang hari ini hadir ya Allah. Orang-orang soleh yang kumpul tempat ini ya Allah. Berikan kesehatan kepada ibu kami, ayah kami, walaupun saat ini mereka dalam keadaan sakit ya Allah. Jangan Kau ambil dulu mereka ya Allah. Kasih sehat mereka ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki agar kami bisa mengobati dan membahagiakan hari tua mereka ya Allah. Rasanya kami belum bisa menjadi anak yang berbakti di hadapannya ya Allah. Lewat majlis ini kami minta kepadamu ya Allah keberkahan dari segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, muliakan anak-anak kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka qurratul ayun ya Allah. Perbaguskanlah akhlak mereka, terangi pikiran mereka, angkat derajat mereka, berikan budi pekerti yang baik atas mereka. Tuntun anak-anak kami menuju jalan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kami sadar anak kami hidup di zaman yang luar biasa yang kami pun tidak paham ya Allah. Oleh karenanya kami minta kepadamu ya Rabb, tuntun anak-anak kami ya Allah untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jauhkan fitnah dunia atas mereka ya Allah. Ya Rabbana, muliakan guru-guru Iqra yang ada di PJ1 ini ya Allah. Muliakan ya Allah, angkat derajat mereka dengan kehormatan yang baik ya Allah, baik di dunia dan di akhirat. Luaskan rezeki mereka ya Allah, beri ketetapan yang baik atas mereka ya Allah. Ya Rabbana, jadikan majlis ini majlis yang mulia ya Allah, untuk menjadi saksi kami nanti di hadapanmu ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayna Rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبالمعجزات هداتنا guru-guru RAPTS minas suratul Fatihah. Ya Allah, jadikan Fatihah ini menjadi obat dari penyakit kami ya Allah.
Jadikan Al-Fatihah ini menjadi kehormatan bagi kami ya Allah. Jadikan Al-Fatihah ini menjadi tutupnya dosa kami ya Allah. Jadikan Al-Fatihah ini menjadi penerang kubur orang tua kami ya Allah. Jadikan Al-Fatihah ini menjadi jalan kehormatan, keberkahan, kenikmatan bagi guru-guru RA di PJS ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Rahma yang telah memimpin doa untuk kali ini. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kami serahkan kepada yang bertugas selanjutnya,